Lonjakan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah terpaksa berhenti melaut. Biaya operasional yang kian mahal tidak sebanding dengan hasil tangkapan memicu aksi mogok massal dan tekanan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Bapak Riswanto, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Bapak Hadi Santosa. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Bapak Hadi, Kepala Dinas DKP Kabupaten Pati. Salam sehat. Baik. Mungkin saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, sebenarnya sudah respon dari nelayan saat ini setelah berunjuk rasa dan melakukan mogok massal, apa yang terjadi di pelabuhan di Pati saat ini, Pak Riswanto? Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin kami luruskan ya, bahwa keterkaitan dengan nelayan, kebutuhan BBM solar nelayan itu kan ada klasifikasi. Tadi disampaikan oleh dari Pertamina, benar adanya untuk kapal di bawah 30, itu kita disubsidi oleh pemerintah. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi nelayan ukuran di bawah 30. Yang menjadi beban sekarang adalah kenaikan harga BBM solar non-subsidi berlaku untuk kapal ukuran di atas 30 yang selama ini kita itu perlu diketahui menggunakan dengan BBM solar non-subsidi atau industri dengan harga keekonomian sektor kelautan perikanan berbeda dengan kita yang ada di SPBWU umum atau dalam hal ini ada tax rate. Nah, dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini, harga retail naik tentu akan berpengaruh kepada kenaikan harga industri sektor kelautan perikanan yang memang selama ini kita 70%-nya bergantung daripada BBM solar industri atau non-subsidi harga ekonomi sektor kelautan perikanan. Nah, ini yang menjadi kami saat ini terancam untuk kemudian tidak bisa melakukan operasional kapal kita untuk melaut karena memang tidak lagi mampu untuk membeli BBM solar industri dengan harga Rp30.000 per liternya untuk sektor kelautan perikanan. Bahkan di Pati sendiri ini jumlah yang sekarang ada ini yang berizin ada sekitar 1.600 kapal, izin daerah dan izin pusat, kemudian ada kapal angkut yang saat ini 80%-nya masih ikat kapalnya, Pak. Karena memang tidak lagi mampu bisa membeli harga BBM industri yang 2 kali ini oleh pemerintah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini berdampak kepada pembengkakan biaya operasional kami selama melaut. Dan ini akan berpotensi juga mengancam keberlanjutan usaha kami, mengancam profesi awak kapal perikanan kami sebagai pekerja di atas kapal. Nah, ini nanti ke depan setelah kemarin kita mengadakan aksi damai unjuk rasa di Pati, kebetulan saya ikut hadir di sana dan mendukung, harapannya ini menjadi perhatian pemerintah. Tuntutan kami sederhana, Pak. Kami tidak meminta BBM subsidi seperti halnya hak daripada kapal yang ukuran di bawah 30 gross ton. Namun untuk kapal yang di atas 30 gross ton, kami hanya meminta harga khusus di atas harga subsidi, di bawah harga industri, Pak. Dari kalkulasi hitungan usaha kami itu saat ini kami hanya mampu untuk bisa berbagi hasil di angka 10.000 untuk bisa kami bisa melanjutkan usaha sektor kelautan ini, Pak. Baik. Harga sebelumnya BBM non subsidi ini berapa, Pak Riswanto? Sehingga akhirnya teman-teman nelayan meminta di 10.000 harganya. Ya, sebelumnya kami untuk harga BBM non subsidi itu kami masih sebelum ada kenaikan di harga 10 sampai dengan 12.000. Itu meskipun kami sistemnya adalah bagi hasil dan kemudian kami dalam melakukan kegiatan operasional di laut itu tentu berburu ikan ya Pak ya, yang dengan kondisi cuaca musim yang hasilnya tidak jelas, namun demikian kami untuk bisa mengoperasikan sudah pasti angka ataupun biaya operasional yang di bawah itu
dengan harga yang sebelum ada kenaikan saja sudah berat, apalagi dengan sekarang 2 kali lipat atau 3 kali lipat hampir malah ada kenaikan harga industrinya atau non subsidinya untuk sektor kelautan perikanan. Baik. Nah tadi menambahkan Pak, bahkan yang sekarang oleh teman-teman Juwana, pelaku usaha yang daerah penangkapannya di Dobo, ini harus putar balik Pak, karena harga di Dobo saat ini sudah mencapai 30.000. Mereka melaut itu di atas 6 bulan, sehingga saat ini tidak bisa melanjutkan dengan harga BBM yang 30.000. Mereka 50 kapal di Juwana ini harus putar balik Pak, untuk kembali ke Pelabuhan Pangkalan. Baik. Untuk sekali melaut, berapa liter BBM non-subsidi yang dibutuhkan oleh nelayan, Pak? Baik, untuk kebutuhan BBM itu adalah ketergantungan atau tergantung kepada ukuran gross ton atau volume kapal yang masing-masing Pak ya. Baik. Kalau kisaran ukuran 100 gross ton itu hampir 40 ton sampai dengan 50 ton dan lebih kalau untuk ukuran di atas 100 GT Pak. Baik, saya langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Riswanto sudah menyampaikan bahwa ada keberatan dari para nelayan dengan kapal di atas 30 GT, Pak. Sejauh ini ada tuntutan di mana harga BBM solar non-subsidi ini diturunkan dari harga biasanya mencapai 30.000 menjadi di kisaran 10.000 hingga 12.000. Sejauh ini respon dari pemerintah kabupaten seperti apa, Pak Hadi? Begini Mas, pada tanggal 26 April yang lalu, Pak PLT Bupati Pati, Pak Risma Adi Chandra, sebenarnya sudah menghadap di KKP, diterima oleh staf khusus menteri. Pada saat itu sudah disampaikan aspirasi para nelayan, dan sepertinya sudah ada tindak lanjut, ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Kemudian kemarin pada saat penyampaian aspirasi dari teman-teman nelayan juga sudah dikirimkan kembali kepada KKP dan kita tunggu responnya dari KKP seperti apa. Baik, berarti sekarang kondisinya tinggal menunggu respon dari KKP dan Kementerian Keuangan. Apakah akan ada kebijakan terkait dengan tuntutan disampaikan oleh rekan-rekan nelayan dengan kapal di atas 30 GT ini ya Pak Hadi ya? Betul. Baik. Pak Hadi, apakah ada koordinasi dengan kabupaten lain Pak di pesisir di mana juga terdapat mayoritas kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT ini Pak untuk saling misalnya berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan hal yang disampaikan oleh rekan-rekan nelayan ini Pak? Dan bagaimana respon dari wilayah lain? Sepertinya kondisinya sama dengan nelayan Rembang, kemudian Demak, yang Jepara juga sama kondisinya, dan kami dari Dinas Kelautan Perikanan memang kemarin sebenarnya ada penyampaian aspirasi bersama-sama, namun yang paling besar kemarin di Pati. Jadi koordinasi kami juga sudah kami laporkan kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk bisa mendukung aspirasi dari nelayan ini. Baik, saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, disampaikan oleh Pak Hadi bahwa usulan atau tuntutan ini sudah disampaikan ke Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan gitu. Dan kira-kira dengan kondisi yang masih menunggu seperti ini Pak, berapa lama sebenarnya nelayan ini bisa bertahan di tengah kondisi tidak bisa melaut? Sedangkan ada banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga para nelayan ini sendiri, Pak Riswanto. Benar sekali Mas. Ini tidak, kalau kemudian tidak ditindaklanjuti secara terukur dan cepat, tentu ini akan berdampak kepada pengangguran yang sangat besar, karena kapal-kapal kita tidak lagi mampu membeli BBM harga industri 30.000 ini. Pasti para pelaku usaha pemilik kapal akan tidak mau mengambil resiko ini. Ini harus ada intervensi harga dari pemerintah Pak. Harus ada formula khusus untuk bagaimana kemudian keberlangsungan usaha sektor kelautan perikanan ini bisa terus berlanjut, dan kita yang selama ini sebagai pendukung upaya daripada ketahanan pangan program pemerintah pusat ini, mestinya ini menjadi perhatian khusus dan menjadi prioritas agar persoalan harga BBM ini bisa ada solusinya, yaitu terkaitan dengan bagaimana nanti apakah bentuknya nanti akan seperti keputusan menteri kah ataupun
peraturan menteri, SDM, yang bagaimana regulasi yang mengatur di bawahnya itu kami bisa kembali bisa melanjutkan usahanya, Pak. Baik, berarti Demikian. sejauh ini para nelayan melakukan apa, Pak? Apakah hanya menunggu saja ataukah misalnya sekarang mencoba untuk mencari ataupun juga menggunakan kapal kecil untuk menangkap ikan misalnya? Ya, sebagian teman-teman kita yang saat ini masih melaut itu masih menggunakan harga BBM sebelum ada kenaikan, Pak, ya. Baik. Jadi nanti kita kekhawatiran yang saat ini melaut dan kembali ke darat, kita akan mengalami penumpukan kapal di semua pelabuhan-pelabuhan perikanan. Nah, ini ketika belum ada solusi konkret keterkaitan dengan harga khusus yang dituntut oleh para pelaku usaha dan nelayan, tentu mereka tidak punya pekerjaan lain selain menunggu, Pak. Nah, ini akan menjadi potensi pengangguran besar ini di daerah Baik. yang sudah di Pantura Jawa ini yang mayoritas profesinya adalah sebagai awak kapal perikanan. Baik. Namun demikian memang tadi disampaikan oleh Pertamina atau pemerintah untuk nelayan ukuran di bawah 30 dijamin memang sampai dengan akhir tahun ini. Iya. Tapi saya khawatir juga nanti ketika awal tahun kemudian anggaran subsidinya nanti tidak lagi mampu untuk menahan subsidi solar untuk kapal di bawah 30, nanti persoalannya akan sama, Pak. Yang 30 gross ton belum ada solusi, ditambah lagi nanti yang di bawah 30 gross ton, Pak. Demikian, Pak. Baik, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan 80% ya kapal dengan ukuran 30 GT ini tidak beroperasi, Pak. Alian masih terus berada di pelabuhan. Sejauh mana ini berdampak terkait dengan pasokan ikan di wilayah kabupaten dan apakah ada fluktuasi harga ikan ataupun juga boga bahari ini, Pak, di wilayah Pati terutama? Ya, betul, Mas. Dampaknya nanti akan terjadi penurunan produksi ikan. Kami dari Kabupaten Pati memang ditarget untuk tahun 2026 ini untuk perikanan tangkap 125.000 ton di tahun 2026 ini. Kalau para nelayan kapal-kapal juana ini tidak melaut, ya kami khawatir nanti target itu tidak tercapai. Ya. Kemudian dampak yang meluas, Mas, karena bukan hanya awak kapal, ada buruh atau pekerja harian yang ada di TPI kami itu juga lumayan banyak, hampir 1.000 orang. Kemudian juga bakul-bakul nelayan, kemudian para pengrajin atau pembuatan ikan asap, ikan pindang dan sebagainya. Ini nanti akan kekurangan bahan untuk pembuatan olahan ikan. Jadi kami khawatir nanti akan ada kekurangan bahan. Baik. Berarti sejauh ini kebijakan dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa, Pak Hadi, untuk mengantisipasi hal-hal disampaikan tersebut, kami juga Pak? Sebenarnya menunggu dari pemerintah pusat, mungkin dengan situasi yang demikian ini, dengan dampak yang luas, ketika nelayan tidak melaut, menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Baik, saya ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, dengan kondisi ini, Pak, kita tahu sama-sama bahwa tensi geopolitik masih sangat tinggi, di mana harga minyak dunia juga masih terus naik. Pertamina dan juga pemerintah juga pasti terus mengkalkulasikan terkait dengan berapa besaran nilai bahan bakar, terutama non subsidi yang akan dijual ke masyarakat. Kira-kira dengan kondisi yang masih belum ada kepastian dan mungkin akan terus berlanjut, bagaimana nelayan merespon hal tersebut, Pak? Apabila pemerintah belum juga bisa memastikan berapa besar bisa diberikan kepada nelayan, terutama terkait dengan BBM non subsidi ini, dan berapa lama bisa bertahan, apa akan dilakukan berikutnya, Pak? Baik, tentu ini nelayan ataupun pelaku usaha sangat menyadari bahwa kesulitan pemerintah saat ini bukan hanya terjadi di pemerintah kita atau di Indonesia. Ini memang salah satunya adalah dampak daripada geopolitik yang sampai sejauh ini belum baik kondisi di dunia ini, dan berdampak kepada keberlanjutan sektor usaha. Kita tentu tetap akan mengawal ini, Pak, bagaimana kemudian kita cari formula win-win solusi kepada pemerintah, kita kawal dan kita harapannya pemerintah terus melibatkan kami pelaku usaha dan nelayan untuk kalkulasi bagaimana sih nilai yang nanti kemudian mampu untuk bisa dijangkau oleh para pelaku usaha agar bisa melanjutkan usahanya di sektor kelautan perikanan. Karena ini kalau tidak segera ada intervensi harga dari pemerintah, Pak, harga khusus,
Ini bukan kita berbicara hanya di pemilik kapal ataupun ABK yang akan menjadi ancaman kehilangan pekerjaannya Pak atau usahanya yang berhenti. Namun ini kan nanti ketika kita tidak kemudian kapal segera beroperasi, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, kita akan di pelabuhan akan kemudian terjadi penurunan produksi. Kalau tidak ada produksi hasil tangkapan yang didaratan di pelabuhan, tentu akan berdampak kepada bagaimana kemudian operasional cold storage yang selama ini menampung produksi ikan-ikan hari nelayan. Nah, di cold storage itu kan juga ada berapa pegawai ataupun karyawan-karyawan yang menggantungkan kepada pekerjaan itu, yang dari mana hasil tangkapan nelayan. Nah, ini juga akan berdampak. Nah, ini bukan kita hanya berbicara soal pelaku usahanya saja ataupun ABK kapal saja, ini multi efeknya sangat besar Pak kalau ketika pelaku usaha kemudian tidak bisa melanjutkan usahanya untuk melaut kapal-kapalnya seperti biasanya Pak. Baik. Terima kasih Pak Riswanto, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan si Indonesia Newsroom sore hari ini, dan kita berharap ada keputusan dari pemerintah dan juga Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan, pemerintah terutama terkait dengan berapa besaran kalkulasi bahan bakar minyak non subsidi yang biasa digunakan oleh para kapal dengan beban 30 GT ini sendiri di kemudian hari, dan harapannya juga akan ada terus koordinasi dan komunikasi dengan para nelayan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Riswanto, sekali lagi terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan kami di Indonesia Newsroom. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak.